Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di video ini Dr. Sugeng Sugiarto menguliti secara habis-habisan si Rumel Abbas. Ya, yang kita tahu Rumel Abbas adalah pembela mati-matian para imigran Yaman ya. Jadi Rumel Abbas ini selama ini adalah kita kenal sebagai jongosnya Habib-Habib imigran Yaman ya. Ceritanya dia tuh pembela ya, ilmuwan. Tapi oleh Dr. Sugeng itu dimentahkan. Bagaimana nggak dimentahkan? Dr. Sugeng mengatakan bahwa si Rumel Abbas itu adalah ilmuwan gadungan. Ya, ilmuwan gadungan berarti abal-abal ya, ilmunya itu asal comot sana comot sini, nggak jelas. Memang rata-rata pembela imigran Yaman itu sebetulnya orang bodoh-bodoh ya, orang goblok, tapi sok keminter itu ya. Nah, kalau Dr. Sugeng Sugiarto memang kita sudah tahu apa kualitasnya ya. Bahkan beliau menantang beberapa kali Rizik Syihab untuk diskusi di depan umum, di media sosial atau di TV sekalian. Berapa kali juga Rizik Syihab nggak datang dan nggak berani. Ya, Rizik Syihab begitu tuh kalau ditantang diskusi secara ilmu, ya, secara keilmuan, pasti ngeles. Paling bisa ngata-ngatain yang jorok-jorok, yang kotor-kotor kepada penantangnya. Ya, kayak Dr. Sugeng dibilangnya ahli DNA ikan cupang. Padahal betul-betul ya Dr. Sugeng itu ahli dalam ilmu DNA. Nah, si Rizik Syihab itu pernah ditantang oleh Dr. Sugeng. Ternyata nggak berani ya, nggak berani datang, boro-boro datang ya, membalas pun tidak. Nah, kali ini Dr. Sugeng mengupas habis siapa Rumel Abbas itu. Yang beliau katakan adalah Rumel Abbas adalah ilmuwan gadungan ya, tidak ada apa-apanya. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Konsep ground truth bahwa catatan nasab itu adalah ground truth, kebenaran dasar itu ya. Apa iya itu sesuai dengan common sense? Coba kita lihat apa yang ditulis Rumel Abbas ini. Ya, dalam machine learning seperti Anda, maksudnya saya ya, ada sebuah konsep ground truth yang menjadi sumber pengetahuan Anda dan yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan berikut ini disebut dengan model operasi. Pertanyaan untuk Anda, maksudnya saya gitu. Apa saja ground truth yang Anda pakai dan jika ada keluaran dalam model operasi, apakah Anda akan meruntuhkan ground truth? Apakah Anda punya kemampuan untuk mengoreksi ground truth? Jika ternyata ia benar-benar salah, Anda diwajibkan menjawab jujur dan objektif. Jawab secara ringkas namun padat dan mewakili jawaban faktual, gitu ya. Di lain waktu, apa itu ground truth itu? Bentar. Sebentar. Nah, di sini dia, ground truth itu referensi utama yang digunakan ChatGPT sebagai basis pembelajaran model. Jika hasil ChatGPT ternyata berbeda dengan ground truth, maka modelnya yang harus diperbaiki, bukannya ground truth yang harus diubah. Dalam kajian nasab kajian nasab atau historiografi Islam adalah ground truth. Saya besarkan ya. Sini poinnya ini. Sementara penelitian penulis adalah modelnya. Jika modelnya menemukan banyak diskrepansi keragaman haplogrup, seharusnya modelnya diperbaiki, bukan konstitusi nasabnya yang diubah. Sekarang ground truth itu aslinya apa sih ground truth itu? Ini kan versi historian gadungan nih. Ini versi historian gadungan
yang dapat mata kuliah sejarahnya aja dari MKDU. MKDU itu mata kuliah dasar umum. Metodologi sejarah nggak dapat. Aslinya ground truth itu ini. Ground truth itu. Ground truth adalah informasi yang diketahui nyata atau benar karena dihasilkan oleh pengamatan dan pengukuran, yaitu bukti empiris dan berlawanan dengan informasi yang dihasilkan oleh kesimpulan. Sekarang catatan nasab itu pengamatannya pakai apa? Ngintip bapak ibunya Ubaidillah kelonan gitu? Atau ada nggak kesaksian yang mata kepala sendiri pada zaman Ubaidillah hidup? Ubaidillah misalnya hidungnya kayak hidung tapir apa hidung gajah gitu. Kan nggak ada. Saksi nikah itu yang paling cocok saksi nikah Ubaidillah itu yang menyajikan apa direct observation. Apalagi pengukuran, apanya yang diukur dari Ubaidillah. Ini ya kasih contohnya ya. Ini kan historian gadungan Rumah Al-Abah ini menggunakan AI. AI itu terapan statistik ya. Ground truth dapat dipandang sebagai terminologi konseptual relatif terhadap pengetahuan akan kebenaran yang berhubungan dengan pertanyaan khusus. Itu adalah bentuk idealnya dari hasil yang diharapkan. Ini contohnya. Ini dipakai dalam model statistik untuk menerima atau menolak hipotesisnya riset. Jadi istilah ground truthing itu merujuk pada proses pengambilan data yang objektif untuk tes tersebut, uji tersebut dibandingkan dengan gold standar emasnya. Di sini ditulis, dicontohkan ya. Misalnya mengetes sistem stereo, pandangan stereo untuk melihat bahwa ia dapat mengestimasi posisi 3D. Maka ground truth-nya itu bisa disajikan dengan mengukur laser rangefinder atau penggaris atau meteran karena dia lebih akurat dari sistem 3D vision 3D dari kamera tersebut. Jadi output dari kamera dibandingkan dengan hasil pengukuran nyata, hasil pengukuran rangefinder. Hasil pengukuran rangefinder itu adalah ground truth. Kalau Rumah Al-Abah mengatakan catatan nasab itu sebagai ground truth atau historiografi sejarah sebagai ground truth, metodenya dipertanyakan. Apakah catatan pertama Ubaidillah itu mulai sejak Ubaidillah ada? Catatan nasab sebelum Ubaidillah itu dari misalnya Imam Ali As-Sajjad itu sudah dimulai? Tidak kan? Ingat. Pertanyaannya adalah provided by direct observation. Jadi catatan Imam Ali As-Sajjad, ya pasti Imam Ali As-Sajjad. Catatan siapa ya? Ja'far Shadiq, ya pas Ja'far Shadiq itu direct observation itu. Sumber primer kalau dalam sejarah. Ini kan enggak, baru zaman Ali Asakron. Apalagi pengukuran, enggak. Ya historian gadungan seperti ini. Kalau pendidikannya saja dipalsu, dimanipulasi, maka apa yang keluar dari mulutnya dan jarinya itu juga dimanipulasi untuk menipu kita semua. Makanya nasab gadungan didukung histori. Sekarang kalau historiografi cocok, maka apa yang keluar dari mulutnya dan jarinya itu juga dimanipulasi untuk menipu kita semua. Makanya nasab gadungan didukung historian gadungan itu sudah cocok.
Mereka tuh geng-geng penipu. Sekarang kalau historiografi sejarah, ilmu sejarah itu kan menuntut catatan primer, catatan sejaman. Prabu Balitung itu mengeluarkan prasasti. Gajah Mada mengeluarkan prasasti. Waktu apa memugar Candi Singosari itu kan ada itu prasasti Gajah Mada. Sehingga Gajah Mada itu ada. Ubaidillah apa? Fakih Mukodam apa? Kalau dibuat model matematika itu seperti ini ground truth itu Y, AX, BX, C. Ground truth-nya di mana? Y, X1, X2 ini. Kenapa? Misal nih, saya buat eksperimen tingkat pemasakan gelatinisasi tepung. Variabel bebas pertamanya adalah panas. Variabel bebas keduanya adalah kadar garam. Misalnya kadar garam di larutan air itu. X1 panas, suhu. Di sini kadar garam. Tiga-tiganya kan diukur nih. Gelatinisasinya harus pakai misalnya metode enzimologi. Hasil pengukuran loh ya. Walaupun ini variabel tak bebas. Ini pakai data logger. Ini pakai kadar garam itu kan berarti bisa spektrofotometri. Ini ground truth. Lah kalau catatan nasab ground truth-nya itu apa? Kalau historiografi sejarah bisa jadi ground truth, tapi kalau direct observation. Oke. Jadi seperti pendiri dinasti Syailendra itu kan mengeluarkan prasasti Dapunta Syailendra. Itu direct observation-nya. Atau Prabu Balitung, banyak banget Prabu Balitung kan sejaman sama Ubaidillah. Dia mengeluarkan undang-undang pajak, menghukum orang, semua itu ditulis dalam prasasti. Itu dalam sejarah namanya direct sumber zaman itu setara dengan direct observation pada ilmu pasti. Romael Labas ini historian gadungan. Sekolah aja untuk membuat orang terkesan, dia ngaku-ngaku S2. Tapi di dikti nggak ada nama S2-nya. Sekolah mana nggak jelas. Dan dia historian gadungan ini ditugasi mempropagandakan nasab gadungan. Cocok. Gadungan ketemu gadungan cocok. Makanya yang subscribe pamitnya ngantor itu goblok semua itu. Konsep dasar coba konsep dasar mereka dibilangi ground truth itu pakai bahasa Inggris oleh Romael Labas itu berasa keren gitu ya. Nggak tahu apa itu ground truth. Wikipedia gratis enggak. Mereka lebih percaya propagandanya Romael Labas yang historian gadungan ini. Nggak ada buktinya dia historian. Apa mata kuliah historia sejarah yang dia dapat? Kalaupun dia dapat di luar sekolah, verifikasi mutunya pakai apa? Kalau kita kuliah kan harus ujian. Dikasih nilai A, B, D, C, B, A plus itu.